Oke, selamat bertemu lagi. Untuk pertemuan hari ini ya, kita akan membahas tentang time to case. Ya, apa atau yang dimaksud dengan time to case itu? Kalau pernah kita belajar di Flash ya, tentu tidak asing dengan istilah movie clip. Ya. Jadi kalau pernah saya ajarkan dulu, movie clip ini adalah untuk bisa menggabungkan dari beberapa objek dengan gerakan yang beraturan ya menjadi satu frame. Ya. Nah, cuma kalau di dalam Flash ini kita harus mengkonversi dulu, kemudian objeknya baru kita masukkan. Nah, sekarang kita akan terapkan ya perintah yang hampir sama yang ada di Flash dengan Director. Ya, yang ini hanya berbeda istilah saja. Di sini kita menggunakan istilah time to case. Ya. Nah, jadi time to case-nya adalah menggabungkan ya beberapa objek dengan gerakan yang berurutan ya. Tentunya ini kan gerakannya harus urut. A, B, C, D, E, F, G ya, berurutan menjadi satu frame. Ya. Nah, contohnya seperti apa untuk menggabungkan dari beberapa gerakan yang berurutan ya. Contohnya misalnya ada orang yang berlari ya. Berlari atau berjalan atau lompat ya. Ini kan gerakan-gerakan yang sering kita lakukan ya dengan berurutan. Ya, misalnya ini ada orang berlari lah, ada berapa gerakan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya ya, ada 10 gerakan ya. Nah, ini nanti kan harus dipisah pergerakan ini ya, jadi dipisah. Nah, misalnya pakai apa? Tentunya kita bisa menggunakan aplikasi Corel Draw bisa, atau bisa menggunakan Photoshop ya. Jadi ini objeknya di slicing ya, di slicing menjadi 10 file ya, karena ini kan gerakannya ada 10 ya, berarti kita butuh 10 file ya. Nah, dari gerakan-gerakan ini yang sudah kita pisah, sudah kita slicing ya, sudah kita istilahnya kita pisah-pisahkan menjadi 10 file. Kemudian kita masukkan ke dalam cast to member. Ini saya ambil 6 contoh ya, 6 contoh gerakan saja. Jadi dari 10 gerakan ini saya ambil cuma 6. Nah, ke-6 gerakan ini yang sudah kita impor, tentunya untuk ngimpor tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena sudah bisa ini ya. Nah, ke-6 gambar ini atau 6 gerakan ini dari run 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita seleksi pakai shift ya, pakai shift, tekan shift untuk bisa nyeleksi semuanya. Kemudian setelah diseleksi kita pilih salah satu frame ya, frame 1, frame 2 atau frame berapa ini ya, kita pilih. Ini contohnya di frame 1, saya pilih di sini frame 1. Lalu saya masuk ke dalam menu modify ya, masuk dalam menu modify, kemudian ada pilihan cast to time ya. Jadi dari beberapa casting, ini kan 6 casting kan ya, dimasukkan dalam satu frame, dalam satu waktu, dalam satu tempo di sini ya. Nah, nanti dari 6 gerakan itu menjadi satu ya. Kalau di Flash tentunya tahu ya, kita milih satu objek dulu, dimasukkan ke dalam stick ya. Ini cuma mengingatkan saja, dimasukkan dalam stick, kemudian dikonversi, pilih movie clip, lalu klik 2 kali. Setelah klik 2 kali, gambarnya baru dimasukkan. Nah, untuk memasukkan gambar tentunya menggunakan blank frame ya, jangan keyframe kalau dalam Flash loh ya. Kalau keyframe kan tumpuk-tumpukan. Nah, pakainya blank frame dengan posisi yang sama. Itu kalau yang di Flash. Nah, kalau di sini cuma seleksi semua, pilih satu frame, masukkan modify, cast to time. Ya, nah untuk lebih jelasnya kita akan demokan aja di sini. Ini contoh ya.
Saya buat ukuran di sini 640 480 ya. Ukurannya ini 640 480 supaya agak besar. Atau ini kalau warnanya gelap ya saya ubah saja supaya nanti gambarnya bisa terlihat ya. Bisa terlihat nih gambarnya, saya ubah menjadi putih ya dari sini, tidak apa-apa. Nah ini aja supaya gampang. Gambar ini saya seleksi ya, saya seleksi pakai shift ya toh. Setelah terseleksi semua berwarna biru, kemudian kita pilih satu frame aja, frame 1, 2, 3 terserah ya, misalnya di frame 3 misalnya ini ya, seperti ini ya toh. Kita pilih di frame 3, kemudian saya masuk ke modify, kemudian pilih cast to time ya, pilih cast to time seperti ini ya, kita pilih. Nah ini gambarnya muncul ya kayak gini. Ini kalau dijalankan ya, ini kecepatan ya, nah kecepatan. Nah kan standarnya 30 per detik kan ya, ini tarik ke 30 per detik, ini kan standar ya. Nah kalau kita jalankan kan di dalam ukuran di dalam director kan per frame nya kan 30 per detik ya, maka standarnya 30 per detik kayak gini. Ini jalan kayak gini. Nah kalau jalannya mau dibalik ya kita tinggal balik, di sini ada flip ya. Nah ini tak stop dulu, gambarnya tak flip. Nah ini cara baliknya seperti ini, di flip begini ya. Nah ini tinggal digerakkan ini, paham ya. Nah nanti supaya lebih bagus lagi apakah ini berjalan atau tidak ya kan kita nggak tahu, ini kita tambahkan background. Saya tambahkan background di sini ya, ini ada background. Nah bahan ini sudah saya share nanti di Siakat maupun di grup PA ya. Jadi kalau di grup PA tidak ditemukan ya di Siakat saja. Nanti di sini ada gambar background, ini saya import. Oke ya. Nah ini saya masukkan ya di frame 1 misalnya, ada backgroundnya ya, jadi kan lebih bagus ada backgroundnya gini. Cuma ini kan seolah-olah gambar orang ini kan berlari di tempat, lari di tempat. Nah supaya gerakannya itu seolah bergerak ya, nah kita ubah backgroundnya ini supaya bergerak, tapi waktunya saya ubah dulu, waktunya saya ubah menjadi ini kan saya ubah dulu sini ya di channelnya ini ya, temponya ini loh, tempo ya, temponya kan 30 ya, saya ubah menjadi 60 per detik misalnya ini ya. Ini untuk ngepas ke 60 juga sulit sekali ini ya, kira-kira inilah ya. Nah ini 60 ya, nanti ini 60 ya. Oke ya dah, ini saya tutup dulu. Kemudian ini saya tarik supaya lebih panjang ya animasinya ya. Saya tarik misalnya ke posisi 120, jadi 2 kali lipatnya ini ya, 60 tadi kan 60 ya, ini kan framenya 30, berarti kan saya gerakan 4 kali lipatnya ini ya, tarik ke 120. Nanti terserah ya mau ditarik ke berapapun boleh ya, tentunya nanti orangnya juga harus mengikuti ya, kalau enggak nanti kan hilang ya. Nah ini kita copy nanti ya, kita atur yang backgroundnya dulu. Nah kita lihat kemudian saya bukan mengandalkan untuk gerakan manual, tapi menggunakan posisi X dan Y nya ya. Kalau kita lihat di posisinya atau lokasinya kan 320 kali 20 ini ya 240 ya, bukan ukuran sticknya ya, bukan ukuran sticknya, tapi ini adalah sumbu X Y nya. Kalau di dalam flash kan 550 kali 400 ya. Nah ini untuk sumbu X nya 320 240
Ini saya kalikan ya, 3 kali lipatnya ini ya. Nih. Nah, ini 3 kali ini berarti 960 ya. Nah, 960. Ya kalau mau kita tarik manual sih tidak apa-apa ya. Ini cuma kita tarik seukuran ini ya. Nah, ini kan kalau di dalam flash kan kita copy istilahnya ya. Kita copy 2 atau 3 kali, terus kita grup, baru kita movie clip ya. Nah ini kita tarik, jadi kalau kita jalankan seperti ini dianimasi juga ya. Kali ini. Nah ini kan dia jalan kayak gini ya. Nah ini kan backgroundnya gini ini ya. Jadi saya ulangi posisinya ini ya, saya tandai, terus saya ubah ini yang tandai ini ya nanti ya, tandai kita ubah 630 ya. 960, sorry kan kali 3 kan ya, 3 kali 3 9, 6 berarti 960 dan 60. Nah kan pas seperti ini di sini ya, di belakang ini kalau kita tarik kan kayak gini. Nah cuma kan dia berhenti sampai di sini toh, kan bolong ini ya, ini lubang, jadi kan ada jedanya. Nah supaya tidak ada jedanya, saya copy lagi di sini, backgroundnya saya masukkan seperti ini dengan ukuran yang sama ya. Nah ini angkanya ini saya ubah karena dia nyusul dari belakang, yang ikuti dari belakang, ini saya buat menjadi main ya, ada di belakang kan. Terus yang terakhir saya kembalikan ke posisi plus lagi, plus 320 ya. Jadi kalau dijalankan nanti kayak gini. Nah dia nyusul di belakangnya ini loh, jadi nggak bolong, tidak ada jedanya ya, selalu ditutupi ini loh. Nah kalau kita lihat ya, saya publish ini ya, kayak gini misalnya demo lah ya. Nah ini dia akan jalan kayak gini. Nah kok hilang ini kan, kalau sudah nutup sendiri. Nah supaya nggak nutup gimana? Nah supaya nggak nutup, ini saya loop ya, kasih rumus ya di akhir ini, di akhir frame ini saya klik 2 kali, ketik aja go loop ya, atau go 1 boleh, atau go loop juga boleh ya. Ini ya, go loop ya, kembali ke awal lagi, ini berulang ya. Nah ini ya, kalau saya jalankan, saya publish ya, nanti dia tidak akan nutup gini loh. Nah, dia jalan terus. Nah orangnya kok hilang. Nah supaya orangnya nggak hilang, ini saya copy ya. Cara ngopinya, tandai klik kanan, ada pilihan copy sprite, saya letakkan di sini, klik kanan, paste sprite, atau seleksi aja semua di sini, di angka 3 ini ya. Klik kanan, copy, masukkan di sini, klik kanan, sprite. Nah ini kalau kita jalankan, yes ya, kayak gini. Nah ya, nah seperti ini. Nah ini nanti gerakannya mau dipercepat boleh, mau diperlambat juga boleh ya. Jadi kalau orangnya ke kiri, berarti backgroundnya bergerak ke kanan, jangan searah, backgroundnya ke kanan, orangnya ke kanan, nanti jelek. Misalnya seperti ini, orangnya misalnya bergerak ke kanan kayak gini, kan jelek ya, kayak mundur seolah-olah kan ya. Tandai ya, ini klik ini lah. Nah ini kan kayak mundur kalau kita lihat ya, orangnya seolah-olah kayak mundur, jalannya mundur ya toh. Nah kan jelek, maka kita ubah ya, kita flip, jadi berlawanan ya gerakannya ya, seperti ini.
Nah, kemudian kita tambahkan lagi ada gambar yang lain ya, sesuai dengan bahannya. Saya masukkan gambar yang kedua. Ini ada gambar rotasi bola mutar ya, loading ya. Saya import. Ini saya masukkan ya. Ini tak perkecil dulu supaya kelihatan semua. Ini ya. Nah, ini gambar ini saya gelindingkan di sini. Ini bisa ditarik dulu. Ini diperpanjang. Ya. Nah, ini ada warna putihnya dihilangi ya, pakai ini ada sprite, terus ada ink. Nah, ini dipilih background transparan. Nah, ya. Nah, kemudian gimana cara gelindingnya? Kita tandai di akhir ini ya. Tandai. Kita lihat ada pilihan rotasi di posisi sprite ini ya, di posisi sprite ini ada pilihan rotasi ini ya. Nah, ini rotasinya kalau berputar kan 360 derajat. Kalau kita jalankan kayak gini, yang terbalik. Nah, ini dibuat main ya. Tak stop dulu, ini tak buat main 360 derajat. Kan gerakannya ke kiri soalnya. Nah, nyata ini pelan. Ini kalau mau ditambah lagi ya bisa ini ya, 360 derajat. Nah, ini cepat ya, bisa di depan bisa di belakang. Kalau kita jalankan kayak gini loh. Ya tak? Nah, leading. Terus sesuai bahan juga, ini saya tambahkan ada gambar burung ya. Ini tak perkecil kayak tadi ya, supaya kelihatan semua dulu. Ya, seperti ini. Gambar burungnya tak masukkan sini ya. Ini diperkecil, kecil saja. Backgroundnya dihilangi ya kayak tadi ya, jadi background transparan. Panjangnya ngikuti sampai 120. Nah, pergerakan misalnya di posisi ini ya, klik kanan di insert keyframe, lalu kita tarik ini ya, klik kanan insert keyframe kayak di flash ya, tarik, klik kanan insert keyframe, tarik lagi, jadi persis kayak di flash ini ya. Nah, klik kanan insert keyframe, saya tarik lagi. Nah, ini kalau kita jalankan ya, seperti ini hasilnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini nanti bisa kalian coba. Jadi untuk bahannya nanti akan saya kopikan di Siakat ya, dalam bentuk Google Drive. Nanti kalian bisa download dan bisa dicoba ya. Nah, ini. Nah, itu ya. Nah, sampai di sini dulu, nanti silahkan bisa dicoba.